Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya dengan mata kuliah dasar sains dan teknologi. Ibu pengampunya, dosen pengampunya Ibu Dewi Lestari Eskom, MSI. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya perkenalkan nama saya. Nama saya Febri Heriansah dari ruang 02, NIM F1E1229195. Kemudian adapun materi pembahasan yang akan dipresentasikan, yang pertama itu ketika di pertemuan 5, 4 macam pengetahuan dan kesadaran, apa itu skeptis, subjektif, dan relatif. Kemudian yang materi kedua di pertemuan ke-6, kita akan membahas sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Kemudian yang terakhir ada hukum dan teori ilmiah, terbentuknya hukum ilmiah dan teori dan hukum ilmiah. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam 4 pengetahuan yang tadi. Yang pertama itu ada namanya pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti contohnya ketika kita ingin memasak, tentu saja kita tahu apa yang akan kita masak dan bahan-bahan apa saja. Pengetahuan biasa ini juga bisa kita pelajari dari otodidak kita sendiri. Kemudian yang kedua ada pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah itu adalah ilmu yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Contohnya ketika seorang dokter ingin membuat obat baru, tentu saja obat itu tidak dilakukan terlebih dahulu ke manusia, melainkan diuji coba dulu ke hewan. Berikut ada pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Filsafat membahas hal-hal yang lebih luas dan mendalam. Pengetahuan filsafat ini biasanya itu seperti pengetahuan ilmuwan dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya pengetahuan agama. Pengetahuan agama itu adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh pemeluk agamanya. Seperti agama saya sendiri, agama Islam, itu dalamnya ada pengetahuan yang mana dilarang bagi kami untuk melakukan perzinahan, memakan makanan haram, dan sebagainya. Kemudian pengetahuan dan kesadaran. Yang dimaksud pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Kemudian yang dimaksud kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulasi internal dan eksternal yang terdapat peristiwa-peristiwa di lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Ayo lanjut. Kemudian ada beberapa jenis pengetahuan. Yang pertama ada pengetahuan langsung, pengetahuan tak langsung, indrawi, universal, dan apa fungsi dari pengetahuan tersebut. Yang pertama untuk menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi. Yang kedua yaitu meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. Yang ketiga itu mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan atau sedang terjadi. Kemudian itu adalah fungsi kesadaran.
Bagaimana sih dengan fungsi kesadaran? Dapat digunakan dalam membuat keputusan, sehingga seseorang dapat mengambil keputusan untuk pergi atau tidak, bekerja atau tidak, melanjutkan pendidikannya ataupun tidak. Yang kedua itu dapat digunakan dalam mengarahkan atau mengendalikan tindakan, merencanakan, memulai, dan mengarahkan tindakan. Yang terakhir ada itu yang namanya skeptis, subjektif, dan relatif. Yang dimaksud skeptis itu merupakan sikap meragukan kebenaran atau mengangguhkan persetujuan ataupun penolakan. Kemudian subjektif adalah sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Yang terakhir, relatif adalah sesuatu yang membutuhkan perbandingan atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu kebenaran ilmiah dan presisi. Apa sih itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kebenaran dan kedua adalah kata ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kebenaran adalah keadaan, dalam kurung hal dan sebagainya, yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah menurut KBBI adalah bersifat ilmu dan arti lainnya dari ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan. Sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Kemudian apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah tersebut? Kebenaran ilmiah sebagai kebijaksanaan memiliki artian yang dianggap benar, haruslah bermanfaat, menunjukkan dan memiliki nilai positif menjadi prioritas utamanya. Yang kedua, tanggung jawab moral dalam kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah sangat membantu peradaban manusia dari bidang kesehatan hingga teknologi, bahkan juga pada pendidikan. Oke, lanjut. Teori kebenaran. Teori apa tuh? Teori koherensi atau konsistensi. Ada juga teori korespondensi, teori pragmatis, teori performatif. Ada juga teori konsensus, teori sintaktis, teori kebenaran sinantis, dan teori kebenaran non-deskripsi. Apa saja sifat-sifat kebenaran ilmiah? Yang pertama, sifatnya itu struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis. Yang kedua, sifat empiris dari kebenaran ilmiah tersebut. Yang terakhir ada namanya sifat pragmatis. Apa yang dimaksud dengan presisi? Presisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti ketepatan, ketelitian, yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti dalam sebelumnya sudah melakukan penelitian terkait apa yang dicari. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi ketiga, hukum dan teori ilmiah. Apa itu yang dimaksud dengan hukum ilmiah? Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya. Bagaimana dengan teori ilmiahnya? Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Berikut adalah 8 teori ilmiah menurut Bill Newton Smith. Yang pertama adalah in-observational nesting, yang kedua fertility, ketiga track record, 4 inter-theory support, kelima smoothness, yang keenam internal
konsistensi. Ketujuh, compatibility with well grounded. Yang ke-8, simplicity. Terus bagaimana dengan proses terbentuknya hukum ilmiah? Dilihat melalui garis historis, hukum sains dan diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah. Tetapi dalam hal kepastiannya, hukum tidak sama dengan hipotesis. Hipotesis merupakan langkah menuju dirumuskannya teori dan hukum. Bagaimana dengan sifat hukum ilmiah tersebut? Yaitu yang pertama tentu saja bersifat netral, bersifat universal atau luas, dan ketiga bersifat realistis atau lebih pasti. Apa itu teori dan hukum ilmiah? Hukum sains merupakan suatu pernyataan di dalam dunia ilmu. Ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Yang di slide ini kita akan bahas teori hukumnya. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Teori di sini berisi yang pertama memahkotai sistem, terdiri dari atas hukum-hukum ilmiah, pernyataan-pernyataan umum yang membuat hubungan antara fakta atau gejala, dan terakhir berfungsi untuk memberi eksplanasi, prediksi, pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Berikut telah berakhir sudah presentasi dari saya, ditutup dengan kata-kata yang bertuliskan, teruslah berusaha, jangan ada kata menyerah. Tetap berdoa kepada Tuhan, tapi ingat, jangan hanya pas ada maunya aja. Anjay. Astagfirullah, maaf. Kemudian untuk jika ada pertanyaan boleh chat di email saya, Instagram saya, dan nomor WA saya sudah saya cantumkan di sana. Dan mohon untuk teman-teman yang telah melihat video saya untuk komen dan like, karena itu sangat saya butuhkan. Kalau nggak subscribe nggak apa-apa. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.